Bab 61 Perjamuan, 2,5. King Ya dengan santai mengendarai mobil ke dalam gedung klub, sementara Yehua memegang dagunya dan tampak sangat bosan. Aku seharusnya tidak datang ke perjamuan seperti ini. Aku seharusnya datang ke sini dengan cara yang selalu kulakukan di masa lalu. Aku ingat bahwa aku telah muncul di tempat seperti ini berkali-kali, dan setiap kali aku melakukannya, aku akan mulai membunuh tanpa mengatakan apapun. Selama pembunuhan, 7 bawahanku akan menikmati pembunuhan itu, dan meskipun aku tidak berpartisipasi dalam pembunuhan itu, menyenangkan bagiku untuk melihat mereka membunuh manusia. Jeritan lemah dan tak berdaya dari manusia-manusia itu dan kutukan tak berarti yang mereka kutuk pada kami sebelum mati seperti musik yang sedang diputar di dalam mobil saat ini. Hanya saja, saya belum pernah merasakan masa-masa bahagia itu selama 5 tahun. Saya benar-benar ingin mencari kesempatan untuk melakukannya lagi. Tidak yakin siapa orang yang beruntung yang akan mendapatkan kehormatan itu. Apa yang membuatmu tersenyum lagi? King Ya memarkir mobilnya, lalu mengulurkan tangannya yang lembut dan meninju Yehua. Tentu saja, pukulan itu mengenai lengan. Meskipun terlihat seperti gerutuan, sebenarnya, itu lebih seperti bertingkah genit. Yehua kembali sadar, tidak ada. Lupakan saja jika kamu tidak ingin membicarakannya, kata King Ya dengan kesal. Mereka berdua turun dari mobil. Tempat parkir mobil kecil ini cukup untuk membuka pameran mobil. Mobil King Ya terhitung sebagai mobil kelas bawah dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang ada di tempat parkir. Di dalam tempat parkir, semua mobil adalah mobil bisnis kelas 1. Bentley, Rolls-Royce, Audi, semuanya dapat dilihat di tempat parkir. Namun semua mobil itu tidak ada apa-apanya. Ketika King Ya keluar dari mobil, dia ditakdirkan untuk menjadi pemeran utama hari ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba berpakaian sederhana, congsam putihnya dengan jelas dan menyeluruh memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan kulitnya yang lembut seperti kulit bayi, membuat orang lain tidak dapat menahan keinginan untuk menggigitnya. Wajah yang begitu cantik hingga dapat menghancurkan dan menjungkir balikkan sebuah negara. Bagaimana mungkin ada wajah sesempurna itu di dunia ini, seolah-olah Nuwa telah membukakan pintu belakang untuknya. Dan kipas bulu putih yang dipegangnya membantu menambah pesona wanita padanya, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang pria. Dan cincin yang ada di jarinya semakin mempesona dan menarik perhatian. Namun, kebanyakan orang yang melihat cincin itu hanya akan berpikir bahwa berlian itu adalah berlian berwarna yang dibuat secara artifisial, atau mungkin, bukan berlian sama sekali, karena, bagaimana mungkin sebuah berlian dapat memiliki warna sebanyak itu, bahkan berlian berwarna yang langka pun tidak akan dapat memiliki warna sebanyak itu. Tentu saja, mereka tidak tahu asal-usul cincin berlian ini. Cincin ini adalah cincin Infinity yang asli. Jika teori dalam film itu nyata, jika King Ya menjentikkan jarinya saat yang asli terbuka, setengah dari populasi akan mati. Jika King Ya tahu bahwa cincin yang dikenakannya memiliki kemampuan seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? Tentu saja, selain menjentikkan jari, cincin itu juga memiliki kemampuan lain. Sayangnya, semua kemampuan itu telah disegel oleh Yehua, dan saat ini, cincin berlian itu hanyalah cincin berlian biasa. Pakaian Yehua masih sama seperti biasanya, jas hitam dan tidak ada yang istimewa. Jika seseorang benar-benar harus menambahkan sesuatu yang istimewa pada Yehua, itu adalah kehadiran King Ya yang sangat cantik di sampingnya. Keduanya membentuk kontras hitam dan putih yang jelas. Aula klub kelas 1 itu sangat istimewa, di tengah aula, ada patung elang emas besar yang diletakkan di sana, dengan sayapnya terbuka, dan cakarnya mencengkeram seekor ular. Namun, jika seseorang memperhatikan ular itu dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa itu bukanlah ular, dan lebih mirip naga. Tangga warna emas yang bersilangan itu sangat menarik, sangat cocok bagi para tokoh penting untuk berjalan menuruni tangga itu karena akan membuat mereka tampak sangat mengesankan, dan tentu saja, sangat bagus untuk bersikap keren. Itulah sebabnya banyak tokoh penting memilih tempat ini untuk mengadakan jamuan makan mereka, sehingga mereka dapat menikmati momen untuk bersikap keren. Perjamuan 2/2. Ketika keduanya muncul di aula klub, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Para wanita memusatkan perhatian pada Yehua, sementara para pria memusatkan perhatian pada King Ya. Bukankah ini CEO High Ocean City yang angkuh, King Ya?
Bagaimana dia bisa menjadi lebih cantik setelah hanya setengah tahun sejak terakhir kali aku melihatnya? Benar sekali, aku bahkan melihatnya bulan lalu di High Ocean City. Dia cantik saat aku melihatnya, tetapi saat melihatnya hari ini, dia terlihat lebih cantik lagi. Aku tidak tahu kenapa, aku hanya ingin berlutut dan menjilati sepatunya. Kalian sekelompok pria benar-benar memuakkan. Yehua mencibir, kalian semua manusia hanya pantas menjilati tumit wanitaku. Tidak, tidak benar, kalian semua bahkan tidak pantas untuk berlutut dan menjilati tumitnya. Yehua, ayo kita keluar dan jalan-jalan dulu. King Ya berkata dengan lembut. Dulu, aku juga pernah melihat tatapan-tatapan mesum itu, tetapi hari ini sangat berbeda, sama seperti di perusahaan, tatapan semua pria itu seolah-olah ingin melihatku. Sebagai wanita penguasa tertinggi, kamu adalah eksistensi yang menjadi pusat perhatian semua orang, jadi bagaimana mungkin kamu bisa demam panggung? Di masa depan, kamu bahkan akan dipuja oleh semua makhluk hidup, dan ketika saat itu tiba, kamu harus mampu menguasai panggung. Untuk apa pergi? Ayo kita ke sana dan duduk, kata Yehua samar-samar. Ada cukup banyak orang di aula dan mereka semua datang untuk menghadiri jamuan makan. Pemeran utama masih belum datang, jadi mereka menunggu sementara di aula. Namun, mereka semua mengobrol sambil berdiri, dan tidak ada seorang pun yang duduk di sofa empuk yang luas itu. Jika pemeran utama muncul dan mendapati Anda sedang duduk, mereka pasti akan meninggalkan kesan buruk tentang Anda. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya ingin mencari kerjasama. Yehua, jangan main-main. King Ya berkata dengan lembut. Kenapa orang yang memberi selalu membuatku pusing? Kamu sedang hamil, tidak baik bagimu untuk berdiri terlalu lama. Yehua berkata dengan enteng. Penjelasan ini membuat King Ya merasa nyaman di hatinya. Namun, jika aku duduk seperti ini, rasanya masih agak tidak sopan. Lihat orang lain, mereka semua berdiri dan tidak ada yang duduk. Yehua justru ingin mengembangkan alur pikir King Ya, seperti sekarang ini, ketika orang lain berdiri dengan hormat, kita akan duduk, dan kita bahkan harus duduk seperti seharusnya seorang bos besar duduk. Yehua, tidak apa-apa. Duduk, Yehua, kata King Ya dengan nada memohon. Sementara itu, Yehua tidak terlalu peduli dan langsung berpegangan pada pinggang pohon willow yang cukup membuat orang lain cemburu, lalu duduk di sofa. Wajah cantik King Ya agak merah. Orang ini sengaja membuatku merasa malu. Mungkinkah dia merasa bahwa memeluk wanita secantik aku memberinya rasa puas dan membantunya mendapatkan muka? Pelayan, teriak Yehua. Di sampingnya, seorang gadis cantik yang mengenakan congsam berlari mendekat dan bertanya dengan lembut, Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Berikan aku segelas sprite dingin dan segelas air putih, kata Yehua lemah. King Ya mengerutkan alisnya, aku ingin minum cola dingin. Minum minuman dingin saat hamil. Apa kau ingin aku memukulmu? Yehua berkata dengan tidak senang. Beberapa hari ini, aku membaca tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh wanita hamil. Wanita ini benar-benar bodoh. King Ya mendengus dan menoleh, tidak menatap Yehua. Tak lama kemudian, wanita cantik berbusana congsam itu berjalan santai, Tuan, peri dingin Anda. Nyonya, air rencana Anda. Yehua minum seteguk kecil. Sensasi minuman dingin memang terasa cukup enak. King Ya mengamuk kecil, tidak minum air putih dan mengabaikan Yehua. Melihat King Ya mengamuk lagi, Yehua memilih untuk membiarkannya. Namun, di dalam aula, sebagian besar orang melihat ke arah mereka. Beberapa bersukacita atas kemalangan King Ya dan Yehua, dan beberapa menggelengkan kepala, tampaknya tidak menyetujui tindakan King Ya dan Yehua. Pada akhirnya, itu karena dukungan King Ya yang tidak cukup kuat. Menghadapi Dragon God Corporation, dia seperti bayi yang baru saja lahir beberapa waktu lalu, dan paling banter, dia bisa dihitung sebagai bayi yang bisa merangkak. King Ya tahu betapa pentingnya mitra bisnis. Sekarang, ditarik oleh Yehua seperti ini, rasanya seperti aku membagi garis yang jelas dengan calon mitra bisnis itu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawa orang ini. Tiba-tiba, suara salam terdengar di pintu masuk gedung klub. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan melihat ke arah pintu. Apakah aktingmu keren setelah sindrom merokok kambuh lagi? King Ya segera memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Yehua. Namun, dia tidak menghentikannya merokok.
Orang ini kemungkinan besar menahan diri untuk tidak merokok dengan sangat keras, aku akan membiarkannya merokok sebatang. Siapa orang itu? Yehua bertanya dengan rasa ingin tahu. King Ya menoleh, dan terlihat seorang pria dengan temperamen yang sangat baik sedang dipeluk oleh dua wanita. Ketika pria itu lewat, orang-orang di sekitarnya akan menyambutnya dengan hormat. Bab 62 Perjamuan 3,5. Orang itu berasal dari keluarga Tang di kota Zijin, namanya Tang Wushuang. Kudengar dia dulunya orang yang tidak bertanggung jawab dan dikirim untuk bertugas di ketentaraan. Saat dia di ketentaraan, terjadi perubahan besar di keluarga Tang, dan keluarganya terluka, dan dia sendiri menghilang selama 5 tahun saat dia di ketentaraan. Saat dia kembali, dia tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan mengambil alih kembali perusahaan Tang dari pamannya. Hubungannya dengan Xiao Yi sangat erat. King Ya menjelaskan, sebenarnya, dia cukup penasaran dengan keluarga besar yang ada di kota Zijin, setiap orang punya ceritanya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Ya, Yehua tidak punya pikiran apapun tentang itu saat dia melanjutkan dan bertanya, siapa dua wanita yang bersamanya? Kuan Anrong dan Mu Jieya. Kudengar mereka berdua adalah wanitanya. King Ya berkata dengan nada meremehkan. Bahkan pikiran seperti ini juga memiliki dua wanita, sedangkan aku, penguasa tertinggi hanya memiliki satu. Untungnya, kualitasku jauh lebih unggul. King Ya, kamu seharusnya senang. Yehua berkata dengan lemah. Cek, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa cari wanita lain. Selain aku yang cukup bodoh untuk dibohongi olehmu, siapa yang bisa menahan amarahmu ini? King Ya memutar matanya ke arah Yehua. Di dunia ini, selain aku yang bisa sedikit menoleransi kekurangannya, wanita lain kemungkinan besar akan hancur jika mereka bersama dengannya. Yehua memegang erat pinggang King Ya yang seperti pohon willow dan bertanya pelan, bagaimana mungkin aku bisa dianggap menggertakmu? Jangan lupa bahwa kaulah yang dengan sukarela mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Jika memungkinkan, aku pasti tidak akan masuk ke barmu. King Ya berkata dengan dingin. Orang ini mengungkit masalah lama lagi, bajingan. Mendengar itu, hati Yehua pun hancur dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir seperti ini? King Ya menoleh dan tetap diam. Dan Yehua juga melepaskan pinggang King Ya saat dia duduk di satu sisi dan meminum spritenya. Aku bahkan tidak marah, jadi apa yang membuatmu marah? King Ya yang bingung dan jengkel membuka kipas yang ada di tangannya, dan suara lembut dari kipas yang terbuka itu langsung bergema di aula. Tang Wushuang yang saat itu sedang menyapa orang lain menoleh dan melihat. Seorang pria dan seorang wanita terlihat duduk di sofa, dan wanita itu cantik sekali, sangat cantik. Kipas yang dipegangnya bahkan lebih cantik lagi. Kalau tebakanku tidak salah, kipas itu bukan kipas biasa, aku bisa menebaknya hanya dari suara yang dikeluarkannya saat dibuka. Siapa wanita itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Anrong, siapa dia? Tang Wushuang bertanya sambil tersenyum. Bakat bisnis Kuan Anrong cukup bagus, dan dia juga seorang gadis cantik di sekolah. Dia telah mengikuti Tang Wushuang sejak dia masih sekolah dan tidak meninggalkannya bahkan ketika dia menghilang selama beberapa tahun. Saat ini, dia adalah tangan kiri dan kanan Tang Wushuang dan perusahaan Tang saat ini dikelola olehnya. King Ya dari King International. Jejak rasa iri muncul di tatapan Kuan Anrong. Bagaimana King Ya ini bisa terlihat begitu cantik? Tang Wushuang menjadi linglung, keluarga King. Benar sekali. Mu Jieya yang berada di samping tersenyum. Wah, keluarga King punya wanita cantik seperti ini, dan aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, aku benar-benar mengecewakan surga. Siapa pria itu? Tang Wushuang menatap ke arah Yehua dan bertanya. Kuan Anrong menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Kudengar dia punya tunangan. Kurasa orang itu bisa jadi tunangannya. Sungguh disayangkan, seorang wanita sudah memiliki tunangan. Tang Wushuang sangat sedih. Mu Jieya dengan kesal mencubit Tang Wushuang dan berkata dengan genit, sudah ada 10 plus orang di haremmu dan kamu masih ingin menambahkan lebih banyak lagi. Itu benar. Kedua istriku yang cantik, kalian berdua terlalu berlebihan, bagaimana mungkin aku berani melakukan itu, aku hanya bercanda. Tang Wushuang buru-buru membujuk istri-istrinya. Harem tidak boleh kacau, jika kacau, aku tidak akan bisa memilih kartu mana yang akan kulempar malam ini.
Memilih kartu mana yang akan dibalik pada malam hari mengacu pada memilih wanita mana yang akan dipilih pada malam hari. Yehua dan King Ya masih belum berbicara satu sama lain, tampak seperti dua anak kecil yang bertengkar satu sama lain. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba meredup, dan dua lampu putih bersinar ke tangga. Xiao Yi dan Nangong Xinyi terlihat masing-masing muncul di kedua ujung tangga. Nangong Xinyi seperti seorang putri, dengan mahkota putih yang dikenakan di kepalanya dan gaun putih pas yang memiliki berlian kecil yang tertanam di atasnya. Gaun putih itu kurang lebih sama dengan gaun hitam yang dikenakan King Ya ketika dia datang ke bar untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Xiao Yi seperti pangeran malam. Mereka berdua berjalan menuruni tangga dan ketika mereka bertemu satu sama lain di ujung tangga, mereka berpegangan tangan dan menghadap ke arah para tamu. Kakak Xiao masih tetap romantis seperti biasanya. Tang Wushuang mengeluh. Aku belum pernah melihatmu seromantis ini sebelumnya. Kuan Anrong mencubit Tang Wushuang, menyebabkan Tang Wushuang merasa sangat tidak berdaya. Sebenarnya, King Ya juga sangat iri. Aku tidak apa-apa jika tidak ada tontonan seperti ini, tetapi akan lebih baik jika Yehua bisa menyayangi istrinya setengah dari Xiao Yi menyayangi istrinya. Kalau saja Yehua tahu apa yang dipikirkan King Ya, dia pasti akan berkata, ini bukan apa-apa. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa memberimu tontonan yang lebih besar. Dan King Ya pasti akan berpikir bahwa Yehua sedang membual ketika dia mendengar Yehua mengatakan itu. Perjamuan 3, 2/2. Selamat datang semuanya di perjamuanku. Kedatangan kalian telah membawa cahaya ke perjamuanku yang sederhana. Mu Jieya tertawa pelan, kakak Xiao masih nakal seperti dulu. Tang Wushuang menyentuh pinggang istrinya dan menggodanya. Lalu, mengapa kamu memilihku saat itu? Mu Jieya melotot ke arah suaminya, bukankah itu karena aku telah diambil olehmu dan sudah terlambat untuk mengubah apapun? Haha, Nangong Xinyi berkata dengan lembut, semua orang sudah menunggu lama, kalian semua bisa masuk ke tempat perjamuan. Jika memungkinkan, Yehua pasti ingin segera pergi. Tempat ini benar-benar membosankan, sama sekali tidak menarik. Yehua. King Ya menarik Yehua yang masih duduk dan tidak bergerak, seolah-olah dia mencoba untuk menjilat Yehua. Yehua mendengus, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menemuiku? Ayo masuk dan jalan-jalan sebentar, setelah itu kita akan pulang. King Ya memohon, seakan-akan tempat perjamuan itu adalah sarang harimau, dan begitu dia masuk ke sarang harimau, dia akan dimangsa. Yehua berkata dengan lemah, apakah kamu tidak menyesal masuk ke dalam keluarga kita ini? King Ya terkejut, aku tidak menyangka Yehua akan marah karena ini, aku akan mabuk. Aku juga tidak bermaksud seperti itu ketika aku mengatakan apa yang aku katakan tadi. Dan pada akhirnya, aku mengatakan apa yang aku katakan itu semua karena aku marah padamu. Baiklah, bos besarku, aku tidak menyesalinya. King Ya menyeret Yehua dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar alasan mengapa Yehua marah. Yehua mematikan rokoknya dan berjalan ke sarang singa bersama King Ya. Namun, bagi Yehua, itu bukanlah sarang singa, melainkan seekor serigala yang memasuki kawanan domba, dan dialah serigala itu. Perjamuan yang disebut-sebut itu bisa dikatakan sebagai pertemuan investasi yang diselenggarakan oleh Xiao Yi. Selain Tang Wushuang, orang-orang lainnya adalah pedagang kota Longan. Semua pedagang tentu saja berharap bahwa mereka akan dapat memegang paha besar Xiao Yi. Bagaimanapun, perusahaan Dewa Naga adalah mesin bisnis yang sangat besar, dan selama mereka berhasil bekerja sama dengan perusahaan Dewa Naga, pada dasarnya itu adalah transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Orang-orang yang datang ke clubhouse dan menunggu dapat dihitung sebagai orang yang datang cukup awal, dan orang-orang itulah yang dicurigai ingin mencengkeram paha Dragon God Corporation dan menjilat Dragon God Corporation. Sebenarnya, King Ya juga punya pemikiran seperti ini, kalau tidak, dia juga tidak akan datang sepagi ini. Tentu saja, dia merahasiakan hal ini dari Yehua. Jika Yehua tahu bahwa dia datang lebih awal, dan itu untuk menunggu orang lain, dia pasti akan marah besar. Sebagai penguasa tertinggi, aku malah menunggu orang lain. Untungnya, Yehua masih belum menemukan masalah ini, jika tidak, dia pasti akan memberi wanita ini pelajaran. Ruang nomor 1 di Clubhouse kelas 1 adalah tempat perjamuan paling mewah di Clubhouse kelas 1. Ruangan itu didekorasi dengan tema mewah. Yehua tidak begitu menyukainya. Hitam lebih baik,
hitam adalah yang penuh dengan ketakutan dan penindasan. King Ya memegang lengan Ye Hua dengan tangan kirinya, sementara memegang kipasnya dengan tangan kanannya, lalu berdiri di samping dan mengamati tempat itu. Jangan bawa aku ke perjamuan yang membosankan seperti itu lain kali, kata Ye Hua dengan suara yang dalam. Aku tidak cocok untuk menghadiri perjamuan manusia, aku hanya cocok untuk mengadakan pembantaian di perjamuan manusia. King Ya berkata dengan tidak jelas, tapi, selain kamu, aku tidak punya pilihan lain. Wanita ini benar-benar membuat orang merasa sangat kesal. Saat dia marah, dia seperti kucing liar, dan di sisi lain, saat dia bangun di pagi hari di tempat tidur, dia selalu bersikap lembut seperti anak kucing. Cepat selesaikan apapun yang ingin kau lakukan di sini sehingga kita bisa pulang lebih awal, desak Ye Hua. Kamu bermaksud kembali bermain game komputer kan? Itu permainan yang sangat serius. Aku tidak akan mengizinkanmu bermain game komputer. Ye Hua tertawa pelan, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Jika kami di rumah, saya pasti akan berbicara panjang lebar dengan Ye Hua, dan melihat mana yang lebih penting, istrinya atau permainannya. Bab 63 Perjamuan 4,5. Ini semua karena Yutong, meninggalkan aktris terbaiknya dan bersikeras ingin bekerja sebagai streamer game. Dan sekarang, dia bahkan menyakiti suamiku. Lihat Ye Hua sekarang, dia benar-benar kecanduan game komputer. Kedua orang ini benar-benar terus-menerus membuatku pusing. Bos, Nona bos. Jiu Ye berdoa kepada bintang-bintang dan bulan, berharap agar ia tidak bertemu dengan mereka berdua di sini hari ini. Pada akhirnya, hebat, saat aku masuk, aku langsung melihat mereka berdua. Katakan padaku, apakah lebih baik bagiku untuk berjalan menghampiri mereka dan menyapa mereka, atau apakah lebih baik bagiku untuk bertindak seolah-olah aku tidak melihat mereka? Sangat sulit untuk memilih di antara keduanya. Namun, setelah memikirkan nasihat Wu Ye tepat sebelum ia meninggal, aku tetap memilih untuk berjalan menghampiri mereka dan menyapa mereka. Bahkan sampai hari ini, aku masih ingat apa yang dikatakan Wu Ye kepadaku. Jiu Ye, tidak peduli siapa yang kau provokasi, kau tidak boleh pergi dan memprovokasi bos Leisure Bar. Ingat ini setiap saat. Ingat ini setiap saat. Nasihat itu terus terngiang di benaknya dan Jiu Ye mendesah. Lebih baik percaya pada nasihat kakakku. Aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat paha besar ini, dan terlebih lagi, aku harus memegang erat paha ini dan tidak melepaskannya. Oh, itu kamu, kata Ye Hua acuh tak acuh. Meskipun King Ya tidak tahu tentang hubungan antara keduanya, dia merasa bahwa suaminya bersikap sangat tidak sopan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit Ye Hua dan berkata dengan senyum lembut kepada Jiu Ye, "Halo. Aku belum banyak membaca buku dalam hidupku ini dan aku benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kecantikan bos wanita. Bos wanita, kamu jauh lebih cantik dibandingkan dengan terakhir kali aku bertemu denganmu." Jiu Ye tersentak kaget. Aku akhirnya mengerti sekarang. Wanita-wanita yang kutemukan untuk bos itu benar-benar hanya sekumpulan kosmetik. Dibandingkan dengan bos wanita di sini. Tidak, mereka bahkan tidak sebanding sama sekali. King Ya selalu tersenyum manis saat dipuji orang lain. Namun, senyum ini membuat Jiu Ye linglung. Apa yang kau lihat? Ye Hua berteriak pelan untuk menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan hal itu. Dia benar-benar memperlihatkan ekspresi tergila-gila di hadapanku. Ye Hua, King Ya berteriak lembut. Orang lain hanya melihat istrimu sebentar dan sepertinya mereka tidak akan melakukan apapun. Untuk apa kamu marah? Namun, terhadap kepicikan Ye Hua, King Ya masih merasa agak senang di dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Hua peduli padaku. Mungkinkah orang ini adalah seseorang yang memiliki mulut tajam dan hati tahu? Ye Hua memang seseorang yang bermulut tajam, namun, hatinya bahkan lebih tajam dari mulutnya, hanya saja dia masih belum mengungkapkannya. Bagaimanapun, dia saat ini masih mengolah kemanusiaan. Jiu Ye tertawa canggung, terutama karena bos wanita itu sudah terlalu cantik. Di seluruh tempat ini, aku bahkan tidak dapat menemukan wanita lain yang setingkat dengan bos wanita itu. Jiu Ye, pada saat ini, sambil membawa serta kedua istrinya, Tang Wushuang berjalan mendekat dan menyapa dengan senyuman. Tuan Muda Tang, lama tak berjumpa. Jiu Ye menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, menunjukkan perilaku yang tidak merendahkan maupun mendominasi. Hal ini membuat King Ya merasa sedikit bingung, siapakah Jiu Ye ini?
Bahkan kepala keluarga Tang di kota Zijin juga harus memanggilnya, Jiu Ye, namun ia gemetar ketakutan saat berada di hadapan Ye Hua. Pada waktu lalu, keluarga Xiao, dan kali ini, keluarga Tang. Jiu Ye ini benar-benar teka-teki. Sejujurnya, bahkan Ye Hua sendiri juga tidak benar-benar tahu seberapa hebatnya Jiu Ye. Ye Hua hanya ingat saat dia bertemu dengan Wu Ye dan meminta Wu Ye untuk membantunya mengatur identitasnya. Namun, ini hanyalah masalah kecil, tidak peduli seberapa dalam atau besar latar belakang orang lain. Dalam sudut pandang Ye Hua, mereka hanyalah sekelompok ikan asin. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk bangkit, mereka tetaplah ikan asin tingkat lanjut. Bahkan wanitaku sendiri akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku membuka segel pada cincin itu. Perjamuan 4-2/2. Jiu Ye terlihat anggun seperti biasanya. Beruntungnya aku mendapat bantuan Jiu Ye saat itu, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengatasi krisis semudah itu. Tuan Muda Tang, ini hanya masalah kecil, Anda tidak perlu menyebutkannya. Jiu Ye bersikap sangat rendah hati. Meskipun Tang Wushuang sedang terpuruk saat itu, Tang Wushuang sekarang telah naik ke tampuk kekuasaan. Meskipun orang lain bersikap sopan kepada Anda tidak dapat menganggap sopan santun seolah-olah begitulah seharusnya mereka bersikap. Jiu Ye adalah orang yang sangat cerdas. Jiu Ye, bagaimana kalau kita main mahjong beberapa kali malam ini? Tang Wushuang mengirimkan undangannya, membuat orang-orang di sekitarnya merasa iri pada Jiu Ye. Jiu Ye memang Jiu Ye, bahkan Tang Wushuang bisa bersikap sopan padanya. Jiu Ye tentu saja tidak menolak, merupakan suatu kehormatan bagi saya. Pada saat ini, Tang Wushuang melihat ke arah King Ya dan memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat tampan. CEO King, bersama. Tentu saja King Ya tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti ini. Namun, sebelum dia berbicara, Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak bebas. King Ya semakin erat mencengkeram lengan Ye Hua. Jangan bersikap kasar dan tidak menunjukkan muka sama sekali. Ini, Tang Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, sejak awal, dia telah mengabaikan keberadaan Ye Hua, dan sekarang ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia bertindak seolah-olah dia baru saja menemukan Ye Hua dan mengejeknya dengan pertanyaan itu. King Ya awalnya mengira Tang Wushuang ini berbudi luhur dan sopan, tetapi saat dia menanyakan hal itu, kesan King Ya terhadapnya berubah. Lelakiku tidak perlu dikritik oleh orang lain. Dia adalah suamiku. King Ya berkata dengan dingin, dia sendiri juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jiu Ye yang ada di samping sedang sakit kepala. Jika mereka tidak senang satu sama lain, itu sama saja dengan memaksaku untuk memilih satu pihak. Satu pihak adalah dua keluarga besar di kota Zijin, dan pihak lainnya adalah nasihat yang diberikan kakak laki-lakiku sebelum dia meninggal. Sangat sulit untuk menilai pihak mana yang harus kudukung. Istri-istri Tang Wushuang juga perlahan-lahan menahan senyum mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Bagi kami untuk mengundang Anda, apakah itu merendahkan harga diri Anda? Bau mesiu tercium sangat kuat, hampir terlihat bahwa mereka akan berkelahi saat mereka berselisih paham. King Ya memegang lengan Ye Hua. Mau menindas suamiku? Kau harus bertanya dulu padaku apakah aku mengizinkannya atau tidak. Ye Hua tertawa. Wanita bodoh ini, tidak perlu gugup seperti itu. Kamu bisa mempermainkan mereka sesuka hati, tidak apa-apa bahkan jika kamu ingin menamparkan wajah mereka. Harus dikatakan bahwa kemanusiaan yang telah dipupuk Ye Hua selama ini cukup baik. Jika ditempatkan di masa lalu, manusia rendahan yang ada di depannya ini akan lama menjadi mayat, sederhana dan kasar. Namun, setelah belajar selama beberapa tahun terakhir, saya menemukan bahwa bersikap sederhana dan kasar terlalu mudah dilakukan, dan ada banyak hal menarik yang akan saya lewatkan jika saya melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sederhana dan kasar. Kenyataannya, Ye Hua tidak merasakan apapun terhadap pembunuhan dan pertarungan saat ini, dan apa yang lebih ia perhatikan saat ini adalah proses yang terjadi sebelum membunuh mereka, mengejar semacam perasaan artistik. Ada 100 cara untuk membunuh lelaki di hadapanku ini, tapi aku tak akan merasakan apapun. Bagaikan membunuh semut, tak akan ada sedikit pun gejolak di hatiku. Kalian semua ada di sini. Aku sudah mencari kalian cukup lama. Namong Sinyi dan Xiaoyi berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Tang Wushuang tersenyum, kakak ipar semakin cantik saja dari hari ke hari.
Kamu terlalu baik, kedua istrimu ini sangat cantik. Namong Sinyi tersenyum dan berkata dengan lembut. Kuan Anrong dan Mujia merasa sedikit malu, lalu Mujia berkata dengan malu-malu, kakak ipar adalah orang yang sangat cantik, kami tidak berani menerima pujian itu. Benar sekali, gaun yang kamu kenakan membuatmu tampak seperti seorang putri, kakak Xiao sungguh beruntung bisa memilikimu. Puji Kuan Anrong. Tidak yakin mengapa, Jiu Ye ingin tertawa dan berusaha keras menahan keinginannya ini. Di tempat ini, orang-orang yang memiliki mata yang jeli akan dapat melihat siapa yang paling cantik di sini, tetapi ketiga wanita ini saling memuji hanya karena mereka ingin mengabaikan bos wanita itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa, tidak peduli seberapa banyak bebek buruk rupa itu menyombongkan diri, mereka tetaplah bebek buruk rupa. Masalahnya adalah, bahkan jika Anda ingin menyombongkan diri, Anda juga tidak boleh menyombongkan diri di depan angsa putih. Tahukah Anda bahwa itu membuat Anda terlihat sangat bodoh saat melakukannya? Jika dibandingkan, pakaian King Ya memang lebih pucat dibandingkan dengan ketiga wanita ini, tetapi King Ya sengaja berdandan seperti ini. Lebih jauh, meskipun pakaian King Ya lebih pucat dibandingkan dengan ketiga wanita ini, bukan berarti King Ya tidak terlihat cantik, dan sebaliknya, dia lebih cantik dibandingkan dengan semua wanita di perjamuan itu. Ketiga wanita itu memang sangat cantik. King Ya tersenyum tipis, dan langsung terlihat sangat cantik. Senyuman itu memancarkan rasa percaya diri, dan meskipun ketiga wanita itu cantik, mereka kurang percaya diri saat ini. Apa yang harus dilakukan ketika mereka tidak percaya diri, dan bahkan perlu membanggakan satu sama lain untuk meningkatkan moral mereka. Yehua tertawa pelan, istriku ini, tutur katanya memang hebat, dia benar-benar nakal. Jiu Ye tidak dapat menahannya lagi, dia pun tertawa terbahak-bahak, air liurnya pun muncrat dan mengenai gaun Kuan Anrong. Maaf, aku baru saja teringat sesuatu yang sangat lucu. Jiu Ye buru-buru berbicara omong kosong untuk menutupi dirinya, dan wajah Kuan Anrong penuh dengan kemarahan, ketenangannya yang beberapa waktu lalu telah sepenuhnya lenyap. Bab 64 Perjamuan 5,5. Tingkat daya tarik juga merupakan salah satu bentuk kepercayaan diri. Ketika seorang wanita dengan tingkat daya tarik yang tinggi muncul, wanita lain secara naluriah akan membandingkan dirinya dengan wanita tersebut. Xiao Yi dan Tang Wushuang mengernyitkan dahi, tetapi identitas mereka memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa marah, mereka bukan anak kecil seperti dulu lagi, yang berkelahi hanya karena perselisihan. Orang dewasa punya cara sendiri untuk bertarung satu sama lain, dan jika cara itu tidak berhasil, kita bisa mengandalkan kekuatan bela diri kita. Hanya saja, mereka sama sekali tidak tahu bahwa, tidak peduli metode apapun yang mereka coba gunakan, mereka tidak akan mampu memengaruhi Yehua sedikit pun, semua metode mereka sia-sia di depan Yehua. Dan terhadap metode mereka, Yehua hanya akan menganggapnya sebagai waktu bersenang-senang kecil dalam liburannya. Yang benar-benar membuat Yehua pusing sekarang adalah wanita di sisinya ini. Mendidiknya benar-benar bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Xiao Yi bertanya dengan samar, Jiu Ye, hal lucu apa yang kau ingat? Bagaimana kalau kau menceritakannya kepada kami juga dan membuat semua orang tertawa? Hati Jiu Ye hancur. Apakah kau ingin aku menceritakan lelucon tentang bebek buruk rupa dan angsa putih? Sebenarnya tidak seberapa, istri saya itu terus-menerus mengeluh kepada saya tentang keinginannya untuk membeli cincin berlian padahal dia sudah punya 10 plus cincin berlian di rumah. Oleh karena itu, saya menggunakan ampas gelas anggur untuk membuat cincin, dan akhirnya dia menerima cincin itu dengan senang hati ketika saya memberikannya kepadanya. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk melakukan itu setiap kali dia mengeluh kepada saya bahwa dia ingin membeli cincin berlian lagi. Lagi pula, istri saya itu terlalu boros. Senyum akhirnya muncul di wajah Tang Wushuang, sepertinya aku juga bisa menirumu. Ketika aku membeli sebuah cincin, aku harus membeli 10 plus cincin sekaligus, dan dengan keadaan seperti ini, dompetku tidak akan sanggup menanggungnya. Ini semua karena sifat pelin-pelanmu, kata Mujia dengan nada genit. Sebenarnya yang paling membuat Yehua marah adalah masalah jumlah, aku benar-benar kalah dalam jumlah wanita yang kumiliki jika dibandingkan dengan manusia-manusia itu. Meskipun aku memang sedikit pelin-pelan, aku sungguh-sungguh mencintai kalian semua. Misalnya, cincin yang kuberikan untuk kalian semuanya asli dan bukan ampas kaca. Anrong, cincin yang kau kenakan adalah cincin berlian merah muda 10 karat,
dan Jia, cincin yang kau kenakan adalah cincin berlian biru 11 karat. Kedua cincin itu jika ditotal harganya sekitar 20 juta, dan lagi pula, mata uangnya bukan RMB melainkan USD. Kedua wanita itu tercengang. Hadiah-hadiah yang diberikan suami mereka, tentu saja mereka tidak akan mencari tahu berapa harga hadiah-hadiah yang mereka terima. Namun setelah mendengar berapa harga kedua cincin mereka secara keseluruhan, mereka merasa tersentuh oleh suami mereka. "Xiao Yi, bagaimana dengan cincinku ini?" tanya Namong Xinyi dengan lembut. Karena, jika melihat ukuran berliannya, berlian yang ada di cincin Namong Xinyi jauh lebih besar. Xiao Yi berkata pelan, "Cincinmu ini 24,78 karat, berlian merah muda graf, tak tertandingi di seluruh dunia, dan harganya 46 juta dolar AS. Aku merasa cincin ini terlihat bagus jadi aku membelinya untukmu." Jiu Ye berkeringat karena malu. Kalian semua benar-benar sekelompok anak yang boros, tidak perlu melakukan hal sejauh ini hanya untuk menjilat seorang wanita, bukan? Xinyi, sepertinya suamimu benar-benar menyayangimu, tidak seperti Wushuangku yang pelit. Benar sekali, benar sekali. Tang Wushuang menggelengkan kepalanya. Mentalitas bersaing wanita tidak pernah berubah. Mengapa kalian berdua tidak membandingkan diri kalian dengan wanita lain? Jika ada satu wanita saja yang lebih dimanja daripada kalian berdua, aku akan langsung memotong burungku. King Ya merasa agak sedih. Lihatlah suami orang lain, rela menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah cincin bagi mereka, lalu lihatlah suamiku. Tidak yakin apakah cincinku ini memiliki 5 karat. Kurasa bahkan tidak ada 5 karat. CEO King, cincin jenis apa yang Anda kenakan di jari Anda, bisakah Anda mengizinkan kami melihatnya? Tanya Kuan Anrong, jelas melihat King Ya mencoba menyembunyikan tangannya yang mengenakan cincin itu dan langsung merasa bahwa King Ya pasti merasa malu untuk memperlihatkan cincinnya. King Ya menenangkan suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ini adalah cincin pertunangan yang diberikan suamiku kepadaku." Wow, berlian merah. Menurutku itu seharusnya berlian hijau. Tidak benar, seharusnya berliannya berwarna ungu. Berlian kuning. Beberapa orang yang mengamati cincin itu berkata dengan wajah tidak percaya. Berlian macam apa ini? Jika dilihat dari sudut yang berbeda, warna yang Anda lihat akan berbeda. Selain itu, pengerjaan cincin itu sangat luar biasa. Logam yang seperti cakar naga mencengkeram berlian dengan erat, membuat cincin itu terlihat sangat mengesankan. Perjamuan 5, 2/2. Batu ini tidak buruk. Xiao Yi berkata dengan enteng. Ini pertama kalinya aku melihat benda seperti ini, berlian tidak seperti ini, paling-paling benda ini bisa dihitung sebagai batu aneh. Tang Wushuang mengikutinya dan berkata, "CEO King, di mana Anda membeli batu ini? Saya juga ingin membeli beberapa batu seperti ini dan memainkannya." Kasus umum yang mengatakan bahwa anggur adalah jiwa padahal mereka tidak bisa memakan anggur itu. Ketiga wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan membandingkan cincin mereka dengan cincin King Ya. Selain berliannya besar dan harga cincinnya mahal, cincinku sama sekali tidak setingkat dengan cincinnya. Namun untung saja berlian pada cincinku besar, dan harga cincin berlianku mahal. Kalau tidak, selain dari segi daya tariknya, cincinku pun akan kalah jika dibandingkan dengan cincinnya. Tepat ketika ketiga wanita itu merasa bersyukur, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Retakan. Suaranya sangat jernih, seperti suara kaca pecah. Ketiga wanita itu bersamaan menoleh ke arah cincin berlian besar mereka dan melihat ada retakan pada cincin berlian mereka. Fenomena ini bahkan membuat Xiao Yi dan Tang Wushuang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa berlian itu retak dengan sendirinya? Bintang-bintang juga berani bertarung demi kejayaan dengan matahari dan bulan. Cincin tak terbatas juga punya temperamennya sendiri. Meskipun saat ini aku disegel, beraninya menggunakan sampah semacam itu untuk membandingkan diriku, ini benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Ekspresi Xiao Yi dan Tang Wushuang tampak muram. Mereka segera mencoba merasakan fluktuasi di sekeliling mereka. Namun, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Jadi, mengapa berlian itu retak? Jika itu hanya retakan, itu akan terlalu sederhana. Dapat dilihat bahwa retakan pada berlian ketiga cincin itu secara bertahap melebar. Suara pecahan terdengar dan berlian dari ketiga cincin itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke lantai. Sementara itu, cincin King Ya aman dan sehat, dan di bawah cahaya yang bersinar,
cincin itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah memberi peringatan kepada orang-orang di perjamuan, jangan gunakan sampah semacam itu untuk menurunkan statusku. Sebenarnya, King Ya sama seperti 3 wanita lainnya, sedang linglung total. Berlian di cincin mereka hancur berkeping-keping, tetapi milikku aman dan sehat. Dan lebih jauh lagi, cincinku saat ini tampak seperti anak kecil yang membuat masalah dan memamerkan prestasinya. Suasananya agak canggung. Xiao Yi dan Tang Wushuang tidak tahu harus berkata apa. Aku baru saja berbicara tentang berapa karat berlian itu, dan berapa banyak yang kuhabiskan untuk membeli cincin itu. Namun, dalam sekejap mata, berlian itu hancur berkeping-keping. Bukankah ini pada dasarnya aku menamparkan wajahku sendiri? Xiao Jiu, apakah cincin pecahan kaca yang kau berikan pada istrimu pecah? Ye Hua bertanya dengan acuh tak acuh. Jiu Ye yang sedang linglung tidak banyak berpikir dan menjawab dengan lugas, tentu saja tidak. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia langsung berpikir, tidak bagus, bukankah pada dasarnya aku mengatakan bahwa cincin berlian mereka lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan cincin terak kaca. Bos, lubang yang kau gali untukku ini sungguh dalam. Dan yang terpenting adalah aku sendiri yang sebenarnya melompat ke dalam lubang itu. Jiu Ye tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. King Ya merasa sangat senang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka kipasnya dan mengipasinya dengan lembut ke tubuhnya. Saat mengipasi dirinya, dia langsung merasa riang dan santai. Sikapnya ini, ketika dilihat oleh orang lain, mereka merasa bahwa dia seperti angsa putih yang sombong dan menang melawan bebek-bebek buruk rupa itu hanyalah masalah yang sangat penting baginya. Namun, mengenai masalah tadi, aku harus minta maaf pada Ye Hua, aku seharusnya tidak berpikiran seperti itu, aku seharusnya tidak menyalahkan Ye Hua karena tidak membelikanku cincin yang bagus dan mahal. Sebagai ungkapan permintaan maafku, aku akan mengizinkannya bermain game komputernya malam ini, tetapi, dia harus berhenti sebelum jam 10 malam. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Tang, kalian berdua harus lebih berhati-hati di masa depan dan berhati-hati untuk tidak membeli barang palsu lagi. Uang adalah masalah kecil, menyakiti perasaan istri kalian adalah masalah besar. King Ya menghibur sambil mengipasi kipas angin ke tubuhnya sendiri. Awalnya dia datang ke pesta dengan maksud berpelukan di paha, namun pada akhirnya langkahnya dibuat kacau oleh Ye Hua, dan ternyata kedatangannya ke pesta adalah untuk bersikap tenang. Tang Wushuang cukup pintar, dan langsung berkata dengan marah, penipu terkutuk itu. Kalian berdua, jangan marah. Suamimu akan pergi dan menyelesaikan masalah penipu itu besok untuk kalian berdua. Xiao Yi menepuk bahu istrinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapannya dingin, seolah-olah berniat untuk pergi dan mencari pengusaha tidak bermoral yang menjual cincin itu kepadanya. Untuk benar-benar membuat saya dan istri saya kehilangan muka seperti ini, saya benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Namun, setelah berpikir sejenak, aku merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Pasti ada seseorang yang mempermainkan kita dalam kegelapan. Tapi siapa yang berani melakukan trik kotor di hadapanku? Terlebih lagi, aku bahkan tidak merasakannya saat dia melakukannya. Kemampuan orang ini jelas tidak biasa. Mampu bersembunyi dari mataku. Bab 65 Perjamuan 6,5. Mungkinkah pria di depanku ini yang sedang mempermainkanku? Namun, aku tidak merasakan adanya fluktuasi energi darinya. Jadi siapa sebenarnya yang sedang mempermainkanku? Ye Hua harus memuji King Ya dengan baik sebentar, apa yang dikatakan King Ya tadi, tidak hanya memberi mereka jalan keluar dari situasi yang memalukan, tetapi pada saat yang sama, mengaburkan ejekan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain menindaklanjuti dengan kata-kata King Ya, kecuali mereka bermaksud untuk melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Namun, jika mereka melakukan itu, giliranku untuk turun ke lapangan. Tapi sejujurnya, berurusan dengan manusia seperti mereka pada dasarnya akan mengotori tanganku. Sebagai istriku, kecerdasannya bisa dibilang sebagai nilai plus. Tentu saja, kecantikannya, dan auranya yang liar juga nilai plus. Berani sekali mendorongku, keberaniannya memang besar. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak cukup patuh. Jika dia patuh, dia akan menjadi wanita terkuat di seluruh alam semesta, dan tidak ada wanita lain yang mampu menandinginya. Aduh, sungguh tontonan yang luar biasa. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Tang,
mengapa kalian berdua tidak mengundangku untuk berkumpul ketika kalian berdua datang ke selatan? Seorang pemuda yang mengenakan setelan santai ala koboi dan kacamata hitam terlihat berjalan dengan langkah lebar dengan ekspresi dan sikap yang arogan. Di belakang pemuda itu, seorang wanita dan dua pria terlihat mengikutinya. Melihat pakaian mereka bertiga, mereka seharusnya adalah pengawal pemuda itu. Hanya saja, penampilan wanita itu sangat menarik, setara dengan Namong Sinyi, namun, dia hanya seorang pengawal. Aduh, CEO King, kalian juga di sini. Kalian semua tidak baik, tidak ada satupun dari kalian yang mengundangku untuk berkumpul ketika kalian semua datang ke selatan, itu membuatku merasa sangat sedih. Wang Dabao melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan ekspresi heran di wajahnya. Mengapa King Ya tampak semakin cantik? Dia menjadi semakin cantik sampai-sampai jantungku berdebar lebih kencang ketika aku melihatnya. Namong Sinyi menarik napas dalam-dalam, jadi, Tuan Muda Wang, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Sinyi, kamu tidak baik, tidak peduli apa, kita dulu pernah sekelas. Wang Dabao sangat riang dan santai, tampak seperti orang kaya baru. Ekspresi Xiao Yi menjadi suram. Pria ini benar-benar berani menggoda wanitaku, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. CEO Xiao, kamu sungguh beruntung, dulu aku bahkan mengejar Sinyi untuk waktu yang sangat lama. Wang Dabao merentangkan tangannya. Dia jelas ada di sini untuk membuat keributan di jamuan makan Xiao Yi. Ye Hua di sisi lain merasa sedikit tertarik pada Tuan Muda Wang ini dan bertanya ke arah King Ya yang berada di sampingnya, siapa orang ini? King Ya tertawa getir, dia disebut Wang Dabao, si pemboros terkenal di High Ocean City. Namun, yang berbeda adalah, tidak peduli seberapa borosnya dia menghabiskan uang dan berinvestasi, dia tetap akan bisa mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Misalnya, jika dia membeli sebidang tanah yang tidak bernilai apapun, dalam beberapa hari ke depan, harga sebidang tanah itu akan tiba-tiba naik harganya. Bagaimanapun, apapun yang dia beli, dia akan bisa mendapatkan keuntungan darinya pada akhirnya. Oh, ini agak menarik. Ye Hua berkata dengan lemah. Ye Hua, ayo kita pulang sekarang. Lebih baik kita tidak ikut campur dalam urusan mereka. King Ya tidak benar-benar ingin terseret ke dalam lingkaran sosial itu, lagi pula, lingkaran sosial itu terlalu rumit. Di sisi lain, Ye Hua kini berubah pikiran, ayo tinggal dan bermain sebentar lagi. Bukankah kamu mengeluh karena ingin pulang ke rumah untuk bermain game komputermu tadi? King Ya berharap dia bisa menyeret Ye Hua pulang sekarang. Hanya saja, Ye Hua tidak mau pulang sekarang. Ketiga orang ini dapat dihitung sebagai yang jauh lebih tangguh di antara manusia. Aku tidak yakin apakah ada manusia yang berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Mungkin manusia-manusia yang berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka akan dapat memicu sedikit gejolak di hatiku. Tetapi untuk menginginkanku berurusan dengan mereka secara pribadi, mereka masih belum memenuhi syarat. King Ya membelai pinggang King Ya dengan lembut, bukankah kamu ingin mencari kerja sama dan menghasilkan uang? Masih terlalu dini untuk pulang sekarang. Bajingan ini, menyentuh pinggangku di depan banyak orang. Dan lebih jauh lagi, kolaborasi apa yang bisa kuharapkan sekarang ketika aku benar-benar bersikap keren di depan mereka tadi? Aku akan senang jika mereka tidak datang mencari masalah denganku di masa depan. Ini semua salahmu, King Ya langsung menyalahkan Ye Hua. Sebelumnya, aku juga terpengaruh oleh Ye Hua, dan kali ini, aku juga terpengaruh oleh Ye Hua. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan menyinggung semua orang, dan saat itu, aku tidak akan jauh dari kebangkrutan. Bab 65 Perjamuan 6, 2/2. Xiao Yi terdengar samar-samar berkata, kita semua pergi ke ruang samping untuk mengobrol saja, di sini terlalu berisik. Tuan Muda Xiao, jangan bilang kalau Anda berniat membunuhku di kamar samping. Kalau memang Anda berniat melakukan itu, aku harus bersiap untuk memanggil polisi. Wang Dabao tertawa dengan wajah penuh ketakutan. Namong Sinyi tertawa pelan, Tuan Muda Wang sungguh lucu. Tang Wushuang berkata dengan lemah, jika kami ingin membunuhmu, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat mudah bagi kami? Beraninya kau. Pengawal wanita yang berada di belakang Wang Dabao berteriak pelan, lalu melangkah maju, dan langsung memecahkan lantai granit dengan langkahnya itu. Hal ini membuat King Ya terkejut. Ye Hua dengan lembut memeluk istrinya yang cantik,
hubungan mereka tampaknya tidak baik. Sambil bersandar di sisi suaminya, Qingya merasa aman dan berkata dengan lembut, ada banyak keluarga besar di kota Zijin dan keluarga Xiao serta keluarga Tang adalah dua dari keluarga besar tersebut. Masing-masing keluarga besar memiliki pesaingnya sendiri. Ambil contoh Wang Dabao ini. Meskipun kantor pusatnya berada di kota High Ocean, istrinya di sisi lain berasal dari keluarga Bai di kota Zijin, dan kebetulan keluarga Bai adalah musuh bebuyutan keluarga Xiao dan keluarga Tang. Inilah sebabnya mengapa hubungan mereka tidak begitu baik. Oh, jadi begitu. Bagaimana denganmu? Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Berkat kamu, setelah hari ini, aku bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menduduki peringkat terakhir. Qingya memutar matanya ke arah suaminya. Orang ini yang selalu membuat tempoku kacau. Apakah kamu ingin menginjak mereka? Hati Qingya hancur saat dia berkata tergesa-gesa, Ye Hua, jangan bertindak gegabah, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai saat ini. Dulu, Qingya sangat ingin berdiri di puncak untuk melihat seperti apa pemandangan dari puncak. Namun, sejak dia mengandung anak itu, pola pikirnya berubah, dan segalanya menjadi tidak penting baginya, dan hanya anak dalam perutnya yang paling penting baginya. Melihat Qingya membelai perutnya, Ye Hua tampaknya agak mengerti apa yang dipikirkannya. Sungguh wanita yang bodoh. Beberapa orang masuk ke ruang samping. Sebenarnya, ruang samping itu seperti ruang tamu, dan utamanya digunakan para tamu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, atau membanggakan sesuatu. Pada saat berikutnya, tentang apa yang akan kubicarakan selanjutnya, kalian semua harus merahasiakannya, jika tidak, berhati-hatilah dengan konsekuensinya. Xiao Yi berkata dengan tenang. Sebenarnya, dia mengatakannya agar Ye Hua, Jiu Ye dan Qingya mendengarnya, karena, menurutnya, mereka bertiga adalah orang biasa. Wang Daobao tertawa meremehkan, menyimpannya secara rahasia. Apakah menurutmu Jiu Ye tidak tahu tentang apa yang akan kamu bicarakan selanjutnya? Dan juga saudari Qingya ini, dan tentu saja, saudara laki-laki tampan ini juga. Xiao Yi mencibir, Wang Dabao, datang ke selatan kali ini bukanlah niatku. Akan lebih baik jika kalian semua orang utara bersikap baik dan tetap tinggal di utara. Apapun yang terjadi di selatan, bukan urusan kalian semua untuk peduli. Semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang pintar, dan mereka semua memahami kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, perkelahian tidak mungkin dilakukan, jadi mengapa tidak membuat pihak lain terlihat buruk atau merasa jijik saja? Tang Wushuang mencibir, ini perintah dari atasan. Kota Longan tidak stabil, dengan banyak pengguna kekuatan khusus muncul di sini. Pengguna kekuatan khusus itu perlu diawasi. Wang Dabao tidak setuju dengan apa yang dikatakan Tang Wushuang, memangnya kenapa? Bukankah tempat asal kalian sama? Setelah berhenti sejenak, Wang Dabao melanjutkan, kalian semua tahu, dunia kita berada di titik ketidakteraturan ruang. Xiao Yi, saat kau meninggal, bagaimana kau bisa hidup kembali? Kurasa kau tidak perlu aku menjelaskannya padamu, kan? Selain itu, Tang Wushuang, saat kau pergi bertugas di ketentaraan, kau menghilang selama 5 tahun, kemana kau pergi selama 5 tahun itu? Xiao Yi dan Tang Wushuang tampak sangat tenang. Hal semacam ini, selama seseorang menyelidikinya, mereka pasti bisa mendapatkan jawaban. Namun, jawaban yang mereka dapatkan hanyalah asumsi, asumsi tanpa bukti yang mendukungnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Hua mendengar teori seperti ini. Tempat ini sebenarnya adalah titik ketidakteraturan ruang. Jika teori ini benar, itu juga menjelaskan mengapa aku muncul di sini. Kuan Anrong berkata dengan nada mengejek, Tuan Muda Wang, 5 tahun yang lalu, Anda masih seorang pemboros yang hanya tahu cara menghambur-hamburkan uang dengan gegabah. Alasan mengapa Anda tiba-tiba dapat memperoleh keuntungan ketika Anda menghambur-hamburkan uang dengan boros, Anda sendiri pasti tahu. Selanjutnya bab 66 perjamuan 7,5.